Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini, Adi akan mereview film Doraemon yang berjudul Pulau Harta Karun Instan. Tapi Adi ingetin lagi, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan dukung channel Adi yang kecil ini agar semakin berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi guys, film dimulai dengan diperlihatkan laut yang sedang berombak dan langit yang mendung. Di sana terlihat ada perahu layar yang sedang berlayar yang ditumpangi oleh Nobita dan teman-temannya. Dari wajahnya terlihat Nobita dan teman-temannya merasa ketakutan. Ternyata mereka sedang menuju ke sebuah pulau harta karun. Namun Shizuka bilang kalau pulau itu kelihatannya menakutkan. Kemudian Suneo menjelaskan kalau harta karun itu ada di dalam hutan yang dalam atau mungkin di balik tebing yang tinggi. Di sana Nobita dan Giant merasa bersemangat, sudah tidak sabar lagi ingin mendapatkan harta karun yang berisi emas itu. Setelah melintasi perjalanan yang panjang, diperlihatkan matahari yang bersinar dengan cerah dan terlihat ada pohon kelapa yang segar. Nobita dan teman-temannya sudah sampai di pantai dan mereka menikmati pemandangan yang indah di sana. Sementara itu, Giant dan Suneo marah kepada Doraemon. Ternyata Giant dan Suneo marah itu karena petualangannya tidak menantang katanya. Lalu Doraemon menjelaskan kalau petualangan ini dia setel mudah agar teman-temannya bisa menghabiskan liburan di musim semi. Lalu Doraemon mengeluarkan pulau harta karun instan dari dalam kantong ajaibnya. Doraemon menjelaskan dengan menggunakan ini kalian bisa melakukan petualangan instan. Caranya yaitu Doraemon memencet alatnya terlebih dahulu. Kemudian tiba-tiba alat itu terbang. Dan setelah beberapa saat, alat yang kecil tadi berubah menjadi besar seperti gunung sungguhan. Nobita dan teman-temannya yang melihatnya merasa takjub terhadap alat Doraemon itu. Ternyata itu adalah cerita dari Doraemon sebelum mereka sampai ke sini. Dan pantai yang diinjak oleh mereka itu adalah pulau buatan dari Doraemon. Namun, tiba-tiba dari belakang Nobita terlihat ada sesuatu yang mendekat seperti seekor hiu. Lalu hiu itu semakin mendekat dan melompat yang membuat Nobita merasa kaget. Ternyata hiunya berwarna pink dan Doraemon bilang kalau itu adalah pemandu wisata. Dan ternyata itu bukanlah seekor hiu, melainkan itu adalah seekor lumba-lumba dan lumba-lumba itu bisa berbicara. Dan namanya adalah Hodoho. Perasaan di dunia nyata gak ada tuh lumba-lumba yang berwarna pink. Apalagi lumba-lumbanya bisa bicara. Wah, kayak film SpongeBob aja ini mah. Udahlah, gak usah dipikirin, namanya juga film. Mending kita lanjut aja ya guys. Lalu lumba-lumba yang bernama Hodoho itu memandu Nobita dan teman-temannya untuk mengikutinya. Nobita heran kenapa Hodoho bisa tenggelam di atas pasir. Doraemon bilang kalau itu sudah dari sananya. Terlihat di sana, Suneo dan Giant sangat bersemangat untuk melewati semak belukar. Tapi Hodoho bilang kalau itu bukanlah jalannya dan jalan yang asli ada di sebelahnya. Mereka pun berjalan menelusuri hutan dan mereka berhadapan dengan jurang yang sangat dalam. Suneo yang melihatnya sangat ketakutan karena jurang tersebut gelap. Namun Hodoho bilang kalau itu bukanlah jalan yang akan dilalui, melainkan mereka akan melalui jembatan yang kokoh yang sudah tersedia. Doraemon bilang kalau seperti ini kita tidak jadi khawatir akan takut terjatuh. Namun di sana Giant dan Suneo sepertinya masih merasa kesal karena petualangannya sangat sekali tidak ada tantangannya. Setelah itu, mereka sekarang menaiki perahu yang berbentuk lumba-lumba dan mengarungi sungai yang sangat tenang.
Setelah itu, mereka akan melewati gunung yang tinggi, namun karena petualangan ini instan, jadi mereka melalui eskalator untuk naik ke gunung tinggi itu. Wah, ini mah bukan petualangan, ini mah wisata ya guys. Di sana masih terlihat Suneo dan Giant yang sepertinya sangat kesal sekali. Akhirnya mereka sampai di atas gunung, namun Suneo masih berkomentar. Katanya, kita sampai di sini dengan sangat mudah dan tidak ada perjuangannya sama sekali. Dan Giant menanyakan di mana harta karunnya. Lalu Hodoho bilang, harta karunnya sudah disiapkan di zona harta karun. Lalu Doraemon dengan semangat mengeluarkan tikus penggali, tapi Hodoho melarangnya dan bilang hanya boleh dengan alat yang diambil dari topinya. Lalu Doraemon mengambil sesuatu dari dalam topi Hodoho. Lalu dia mendapatkan alat yang bernama kapsul berubah dengan Shiritori untuk pesta. Di sana Hodoho bilang kalau Nobita dan teman-temannya bisa berubah menjadi sebuah alat melalui Shiritori untuk mencari harta karun yang disembunyikan. Kemudian Nobita dan teman-temannya penasaran dan langsung mencobanya. Hodoho bilang yang pertama yang dimulai menjadi lumba-lumba. Di sana Giant bilang kalau dia ingin menjadi kodok, dan seketika Giant pun langsung berubah. Sementara itu Shizuka ingin merubah menjadi cincin ruby, dan Suneo di sana memilih untuk berubah menjadi kursi. Sementara itu Nobita di sana berubah menjadi sandal. Untung aja gak ada yang berubah jadi banteng ya guys. Di sana, Giant dan Suneo marah kepada Nobita karena Nobita tidak memikirkan gimana caranya nanti untuk menggali harta karunnya kalau Nobita menjadi sandal. Di sana, Giant berubah menjadi celana dan Shizuka berubah lagi menjadi alat bangunan. Sementara itu, Suneo berubah menjadi belalang dan Nobita akhirnya berubah menjadi sekop. Di sana Doraemon langsung mengangkat Nobita dan menjadikannya seperti sekop sungguhan untuk menggali tanah. Dan saat memulai menggali, Nobita malah marah ke Doraemon karena Doraemon memperlakukannya secara tidak baik. Sementara itu, Suneo, Shizuka, dan Giant hanya melihat Doraemon menggali harta karun. Dan setelah sekian lama menggali, akhirnya Doraemon mendapatkan harta karunnya. Lalu Hodoho menyuruh Nobita dan teman-temannya untuk mengatakan kotak harta karunnya ketemu. Dan saat Nobita dan teman-temannya mengatakannya, akhirnya mereka kembali lagi ke bentuk semula. Nobita dan teman-temannya sangat senang karena akhirnya bisa mendapatkan harta karun yang mereka cari. Dan mereka sudah tidak sabar untuk membukanya dan melihat isinya bersama-sama. Akhirnya mereka membukanya secara bersamaan. Coba tebak, apakah kalian tahu apa isinya? Uang, emas, berlian? Oh, bukan guys. Ternyata isinya hanya gantungan kunci, coklat, boneka jari, puzzle, dan lentera yang menggambarkan ada Hodoho seekor lumba-lumba. Dan hal itu membuat Nobita dan teman-temannya langsung kaget dan sangat kecewa. Dan akhirnya mereka kembali lagi ke kapal. Di sana terlihat ada Giant yang marah-marah karena petualangannya sangat tidak seru. Dan Suneo bilang bahkan harta karunnya pun isinya aneh-aneh. Namun Nobita dan Shizuka tidak memasalahkan hal itu dan malah bilang kalau Hodoho hewan yang imut. Di sana Doraemon menjelaskan kenapa hadiah yang didapatkan biasa aja karena ini adalah petualangan yang instan. Dan jika ingin mendapatkan hadiah yang mahal dan luar biasa, maka harus menggunakan petualangan yang susah. Lalu di sana Giant dan Suneo bilang, padahal petualangan yang susah pun nggak masalah baginya. Lalu akhirnya Doraemon mengabulkan permintaan Giant dan Suneo yang sangat bawel itu. Dan Doraemon mengubah petualangannya ke mode yang sulit. Lalu tiba-tiba langit yang tadinya cerah sekarang berubah menjadi mendung. Dan tiba-tiba Hodoho melompat dari dalam air dan sekarang tidak menjadi Hodoho yang ramah seperti tadi. Hodoho bilang kalau ada harta karun yang disembunyikan yang belum pernah dilihat siapapun di seberang lautan ini.
Tentu, di sana Nobita dan teman-temannya langsung bersemangat. Hodoho bilang, tempat harta karun itu bersembunyi dalam cahaya, bersembunyi dalam kegelapan, dan jauh di dalam lubang. Perkataan Hodoho menjadi pertanyaan bagi Nobita dan teman-temannya. Namun itu tetap menjadi hal yang menyenangkan bagi Giant. Dan akhirnya mereka memulai petualangan yang asli, yang dimulai dengan kapal yang berlayar dibarengi dengan ombak yang kencang dan awan yang mendung. Dengan semangat, Giant memulai petualangannya dengan bernyanyi, dan hal itu membuat Suneo dan teman-temannya merasa terganggu dan membuat Hodoho merasa sakit karena pendengaran seekor lumba-lumba itu sangat baik. Lalu dari kejauhan, Nobita memberitahu teman-temannya bahwa di depannya ada awan badai. Doraemon memperingati teman-temannya bahwa petualangan instan yang sulit sudah datang dan kita harus siap-siap melewati badai. Di sana tiba-tiba kapal mereka terombang-ambing oleh laut. Sementara itu Hodoho masih belum bisa sadar. Karena angin badai yang cukup kencang, hal itu membuat kapal mereka terjun dengan sangat cepat di atas ombak. Hal itu membuat Nobita dan teman-temannya merasa ketakutan. Saat Doraemon akan mencoba mengeluarkan alat ajaibnya, tiba-tiba Hodoho memberitahu untuk mengambil alatnya dari topinya saja. Dan ternyata alat yang dikeluarkan bernama kipas angin dewa. Doraemon berencana untuk menyiapkan kipas angin itu ke arah angin yang berlawanan agar bisa mengalahkan angin yang datang. Di sana Giant yang mengambil alih. Kemudian dia dengan sekuat tenaga menghembuskan kipas itu ke arah angin yang berlawanan. Namun karena terlalu bersemangat, kipas itu akhirnya terlepas dari tangan Giant dan hal itu malah membuat angin puting beliung. Tentu di sana Shizuka dan teman-temannya merasa panik dan Nobita meminta tolong kepada Doraemon untuk segera melakukan sesuatu. Di sana Doraemon memberitahu Nobita, meskipun ini petualangan instan yang sulit dan jika ada kesalahan, tenang aja, perahunya tidak akan tenggelam, katanya. Namun tiba-tiba layar perahu itu robek dan penyangganya roboh karena angin yang sangat kuat. Di sana Doraemon baru menyadari ternyata bisa jadi kapal ini akan tenggelam. Giant pun semakin panik karena di atas kapal sudah banyak air yang masuk. Di sana Hodoho menyuruh semuanya untuk bekerja sama. Karena hal ini semakin beresiko, Nobita meminta Doraemon untuk menghentikan saja permainannya. Namun saat Doraemon akan menghentikannya, tiba-tiba tuasnya tidak bisa bergerak dan alatnya itu malah rusak. Tentu di sana Nobita dan teman-temannya menjadi semakin panik. Namun Hodoho mencoba membantu agar Doraemon mengambil alat dari topinya lagi. Doraemon kemudian mengambil kapsul berubah dengan Shiritori. Di sana Giant akan mengambil alatnya lagi, namun ternyata kapsulnya cuma diberi 2. Jadi buat yang belum tahu, kapsul itu jika dimakan akan mengubah bentuk diri kita sesuai yang kita inginkan. Di sana Hodoho menyuruh untuk berubah menjadi makhluk laut saja. Dan seketika Shizuka langsung berubah menjadi ikan cakalang. Dan Giant berubah menjadi singa laut. Doraemon berubah jadi ikan sarden. Dan Suneo berubah jadi ikan tuna. Namun Nobita di sana masih kebingungan akan berubah menjadi apa. Sementara itu di belakang ada tiang yang akan roboh menimpanya. Namun untungnya Nobita berubah tepat waktu dan dia menjadi ubur-ubur. Akhirnya Nobita dan teman-temannya sudah berubah menjadi ikan dan sekarang Doraemon menyuruhnya untuk mencari lubang yang tersembunyi dalam cahaya dan kegelapan seperti yang Hodoho bilang sebelumnya. Tentu di sana Giant dan Suneo langsung bersemangat. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, namun terlihat di sana Nobita sepertinya lambat berenang karena dia adalah seekor ubur-ubur. Lalu tiba-tiba Nobita melihat kipas angin yang tadi. Akhirnya Nobita menggunakan kipas itu untuk dirinya agar bisa melaju dengan sangat cepat. Namun sepertinya Nobita melaju terlalu cepat sehingga dia kesulitan untuk mengendalikan arahnya. Akhirnya dia pun terjatuh ke dasar laut dan sepertinya di dekatnya ada seekor makhluk yang sangat besar. Nobita yang baru menyadarinya pun langsung kaget dong. Ternyata makhluk yang besar itu adalah seekor paus. Di sana Nobita langsung menyelamatkan diri bersama teman-temannya. Namun sayangnya
karena kekuatan paus itu sangat kuat, akhirnya Nobita masuk ke dalam paus itu. Sementara itu, Doraemon, Shizuka, Giant, dan Suneo berhasil menghindari paus itu. Di sana Suneo baru tersadar arti kegelapan yang Hodoho bilang itu adalah seekor paus. Berarti harta karunnya berada di dalam paus itu. Namun pertanyaannya, sekarang bagaimana cara mendapatkan harta karunnya? Doraemon bilang, berarti kita harus menyelamatkan Nobita yang berada di dalam paus itu. Yang berarti Doraemon dan teman-temannya harus berubah menjadi umpan ikan paus itu, dan akhirnya mereka pun berubah menjadi udang. Dan seketika langsung diketahui oleh paus itu dan langsung dimakan. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam perut ikan paus itu dan bertemu dengan Nobita. Dan saat berada di dalam perut paus itu, Shizuka melihat harta karunnya. Namun karena arusnya sangat kuat, akhirnya Nobita melewatkannya. Dan tanpa sengaja Nobita menemukan kipas yang tadi. Nobita pun langsung menggunakan kipas itu agar dia bisa meraih harta karunnya. Akhirnya mereka semua menemukan harta karun itu dan sekarang tepat berdiri di hadapannya. Namun seketika terdengar suara benturan dan sepertinya ikan paus itu akan menuju ke dasar laut. Di sana Nobita punya ide agar mereka keluar menuju lubang semprotan paus. Namun Doraemon bilang hal itu tidak bisa dilakukan karena ujung dari lubang itu adalah paru-paru. Sedangkan Nobita dan teman-temannya berada di lambung paus. Hal itu membuat Giant marah kepada Nobita. Di sana Shizuka punya ide yang lain, yaitu mungkin jika kita bersuara keras, hal itu akan mengagetkan paus katanya. Tentu di sana Giant akan berperan sangat baik dalam mengeluarkan suara. Di sana, Nobita dan teman-temannya bersiap-siap untuk menahan suara Giant. Akhirnya, Giant pun mengeluarkan suara emasnya yang sangat lantang. Dan suara Giant itu bahkan membuat paus tidak kuat mendengarnya. Sementara itu, Hodoho yang berada di pantai sepertinya menyangka kalau Nobita dan teman-temannya tidak bisa melewati petualangan yang sulit ini. Namun seketika dari kejauhan, suara Giant itu terdengar oleh Hodoho. Dan akhirnya Nobita dan teman-temannya berhasil keluar dari dalam paus itu bersama dengan harta karunnya. Giant dengan sangat bangga akhirnya bisa menyelamatkan teman-temannya itu. Akhirnya Hodoho memuji Nobita dan teman-temannya karena berhasil melewati petualangan yang sangat sulit ini dan mempersilahkan untuk mengambil harta karunnya. Namun saat Doraemon membukanya, tiba-tiba alat pengaturan petualangannya berubah lagi ke petualangan yang mudah dan hasilnya mereka mendapatkan lagi isi harta karun yang biasa saja dan film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel Adi. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Dan dukung channel Adi yang kecil ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Bye-bye.